Dikisahkan seorang pria yang hobinya ngejrot tertular virus berbahaya setelah ngejrot dengan wanita suku pedalaman. Hingga saat kembali ke kota, pria yang bekerja sebagai pelayan restoran tanpa sadar menularkan virus itu. Dia juga berubah menjadi psikopat sadis setelah ketahuan ngejrot paksa dengan istri temannya, bre. Berlatar belakang di sebuah kota di Hong Kong, film dibuka dengan memperlihatkan sebuah hubungan gelap oleh seorang pria bernama Kai dan seorang wanita bernama Bule. Di mana adegan itu diketahui secara langsung oleh suami yang bernama Pak Le. Kemudian Pak Le yang kebetulan pulang bersama temannya langsung mengajar Kai karena tidak terima dengan kelakuan istrinya dan si Kai. Namun saat itu Bule yang tidak ingin dihajar Pak Le malah mencari perlindungan pada suaminya. Di mana saat itu Bule berkata jika dirinya dipaksa oleh si Kai. Sementara Kai sendiri juga beralasan jika dirinya digoda oleh Bule. Tapi Pak Le yang sudah marah besar tidak memperdulikan itu dan terus menghajarnya. Kemudian Pak Le meminta istrinya untuk kencing di wajah Kai. Namun setelah itu Pak Le yang masih tidak puas berniat memotong perkutut si Kai. Tapi Kai yang tidak ingin itu terjadi akhirnya melakukan perlawanan hingga dengan sengaja menghabisi Pak Le dan temannya. Bahkan Kai juga dengan tega menghabisi Bule karena dirinya tidak terima kalau dibilang ngejrot paksa oleh Bule, padahal kan sama-sama huha-huha. Namun sialnya hal itu justru dilihat langsung oleh anak Bule yang diketahui bernama Lily. Sejak saat itulah Kai menjadi buronan polisi di Hong Kong. Lantas Kai kabur ke Afrika Selatan untuk menghindarinya. Singkat cerita, 10 tahun kemudian diceritakan Kai kini bekerja di sebuah restoran temannya yang kebetulan berada di wilayah Afrika Selatan. Kai bekerja sebagai koki di sana. Namun akhir-akhir ini dia sering mendapat teguran dari Bude yang tidak lain adalah istri temannya sendiri. Hal itu dikarenakan Kai susah diatur dan sangat lamban dalam bekerja, hingga sampai Bude mengadu pada suaminya yang bernama Pak D. Namun terlihat Pak D yang masih sabar mencoba menenangkan istrinya, karena diketahui tentu tidaklah mudah mencari pekerja seperti Kai yang mau dibayar murah sekaligus merawat restorannya. Sementara di sisi lain, kini Lily yang telah dewasa bekerja sebagai pramugari di salah satu maskapai, di mana saat itu sedang melakukan penerbangan ke wilayah Afrika Selatan, bre. Yang kebetulan belum lama Lily juga baru menikah, jadi dia sekaligus memanfaatkan momen itu untuk bulan madu. Kemudian Lily dan suaminya memutuskan untuk pergi ke hotel. Namun sebelum itu, mereka menyempatkan mampir ke sebuah restoran untuk mengisi perut mereka. Singkat cerita, mereka memilih restoran Pak D karena restoran itulah yang mereka lewati, sekaligus satu-satunya restoran yang cocok dengan lidah mereka. Tak lama dari itu, muncul Kai yang baru saja belanja daging B2 dan melewati meja yang dipakai Lily. Seketika itu juga, Lily mual dan pergi ke kamar mandi. Bukan mual karena daging B2, tapi karena Lily mencium aroma badan si Kai yang secara psikologis terjadi karena trauma atas tragedi di masa lalu. Terlepas dari itu, Kai yang merupakan pria hyper, tentu saja hal itu membuat dia kesusahan dalam mencari pasangan untuk melakukan pengecoran. Terlebih di sana, para wanita BO hanya mau melayani tamu sesuai ras mereka masing-masing, bre. Hingga ujung-ujungnya, Kai yang sudah sangat tidak tahan memutuskan untuk ngaloco dengan bantuan kutang milik bosnya. Namun di saat bersamaan, terdengar kedua bosnya saat itu juga sedang melakukan pengecoran, di mana suaranya yang lumayan keras membuat si Kai mendengarnya, bre. Sehingga Kai berlari ke dapur untuk mengambil sepotong daging sebagai media bertarungnya. Sumpah, sesat ini orang.
Di sisi lain, akibat mencium aroma badan si Kai tempo lalu, kini Lily kembali mengalami mimpi buruk mengenai kematian orang tuanya. Padahal hal itu telah bertahun-tahun tidak pernah dia alami. Sehingga membuat Lily sadar jika pembunuh orang tuanya ada di restoran yang pernah dikunjungi sebelumnya. Namun saat itu sang suami mengatakan jika itu hanyalah mimpi. Kemudian menenangkan Lily sembari berkata kalau di restoran itu hanyalah bau daging B2 saja. Adegan kembali memperlihatkan Kai dan Pak D, di mana saat itu berencana berbelanja daging B2 ke daerah pedalaman. Karena kebetulan saat itu di pasar juga sudah habis. Namun di saat dalam perjalanan, mereka bertemu wanita suku pedalaman yang berpakaian terbuka. Tentu hal itu membuat Kai gagal fokus, sekaligus membuat Pak D risih dengan sikap si Kai. Pak D yang kesal berkata pada si Kai agar tetap fokus menyetir saja, hingga akhirnya mereka sampai di lokasi tujuan. Namun seketika mereka dibuat bingung, di mana kelompok suku di sana ternyata sedang melakukan ritual dan terdapat beberapa orang yang tergeletak dengan kondisi mengenaskan. Hingga sampai diketahui jika suku pedalaman itu sedang melakukan ritual untuk menyembuhkan warga mereka yang terkena virus mematikan, atau virus itu disebut virus Ebola. Oke, sedikit penjelasan. Virus Ebola sendiri ditemukan pertama kali pada tahun 1976 di dua kota yaitu Kongo dan Zara, Sudan Selatan. Diketahui virus ini awalnya muncul dari hewan seperti monyet, simpanse, kelelawar, dan primata lainnya yang kebetulan orang-orang Afrika masih mengkonsumsi daging-dagingnya. Sedangkan orang yang telah terkena virus ini akan mengalami gejala seperti batuk berdarah, bintik-bintik merah pada kulit, demam, diare, kejang-kejang, hingga akhirnya berakhir dengan kematian. Karena pada dasarnya virus ini memang tergolong virus mematikan, sedangkan saat itu belum ditemukan vaksinnya yang bisa mengobatinya. Sementara penyebaran virus itu sendiri juga sangat mudah terjadi, tidak beda jauh dengan virus lainnya, yaitu kontak fisik dari cairan tubuh lah yang menyebabkan virus ini cepat menular ke orang lain. Kemudian dari penjelasan itulah hasil dari riset dokter di film ini. Dari sekian banyak orang yang terjangkit, ada juga yang tidak menunjukkan gejala serius karena imun tubuhnya yang sangat kuat. Nah, jadi orang-orang seperti inilah yang bakal menularkan virus mematikan ini pada orang lain yang melakukan kontak fisik dengannya. Setelah selesai dengan urusannya, mereka pun segera pulang. Namun saat dalam perjalanan, tiba-tiba saja melintas kawanan gajah sehingga membuat Kai hilang fokus dan nubruklah pohon. Hal itu membuat mobilnya mogok, sekaligus membuat perdebatan antara Kai dan Pak D saat itu. Kemudian mereka berdua pun turun untuk memperbaiki mobilnya. Namun Kai yang merupakan karyawan, bukannya membantu Pak D, dia malah pergi menemui wanita yang ditemui di jalan tadi. Dan dengan rasa tanpa bersalah, si Kai malah memperkentos wanita tersebut. Yang tanpa Kai ketahui, wanita itu ternyata positif virus Ebola. Dengan begitu, secara langsung Kai tertular virus itu. Tak sampai di situ, Kai yang kesal karena dia terkena semprotan maut, si Kai dengan sifat brutalnya memutuskan untuk mengakhiri hidup wanita tersebut, bre. Singkat cerita, sesampainya di kota, Kai pun merasakan efek virus itu yang membuat fokusnya menurun hingga tangannya terkena pisau saat memasak. Yang tanpa disadari, ternyata darah itu mengenai makanan yang dia sajikan saat itu. Dan benar saja, tak lama Kai pun mendadak pingsan dan mengalami demam. Lantas Pak D memutuskan membawa Kai ke ruang atas dan memanggil dokter untuk memeriksanya. Di mana dokter saat itu menyarankan agar Kai dibawa ke rumah sakit. Mengetahui kabar itu, Bude yang sangat perhitungan alias pelit tidak setuju dengan hal itu. Sedangkan Pak D yang takut dengan istrinya justru meminta dokter untuk memeriksa penyakit yang ada di suku pedalaman itu, bre.
Sementara malam harinya, Pak D pergi menemui si dokter, di mana ternyata si dokter telah menemukan jawaban mengenai virus yang ada pada tubuh Kai. Si dokter juga terlihat langsung menyeterilkan gagang pintu yang disentuh Pak D, mengingat virus Ebola itu sangat berbahaya. Setelah itu, barulah si dokter menjelaskan pada Pak D mengenai virus yang diderita si Kai. Tak hanya itu, si dokter juga menyarankan Pak D dan istrinya untuk segera periksa ke dokter. Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, virus Ebola sangatlah mudah menular jika terjadi kontak fisik dengan orang yang terinfeksi. Terlebih lagi, jika cairan tubuhnya masuk ke dalam tubuh orang lain yang masih sehat. Dokter itu juga menegaskan, ada tipe orang yang meski sudah terinfeksi, kondisinya akan terlihat baik-baik saja. Dan mungkin orang seperti Kailah yang dimaksud oleh dokter itu, Bre. Malam itu, Kai yang melihat Bude memakai baju transparan. Terlebih Kai juga merupakan pria hiper, tentu membuat birahinya naik drastis. Kai lalu mengejarnya dan mencoba membuahinya. Di mana momen itu bersamaan dengan Pak D yang ternyata sudah tiba di rumahnya. Dan tentu saja aksi Kai ketahuan. Dan karena sudah terlanjur ketahuan, Kai pun memutuskan untuk menghabisi Pak D, lalu melanjutkan aksi pecatnya kepada Bude. Selesai dengan urusan birahinya, Kai pun juga dengan tega menghabisi Bude untuk menghilangkan jejak kriminalnya. Sementara tak lama dari itu, datang salah seorang karyawan yang sempat ditelepon oleh Bude sebelumnya, di mana dia juga turut dihabisi karena terlanjur mengetahui kondisi saat itu. Setelah itu, barulah Kai sedikit bingung memikirkan cara untuk menghilangkan jejak sekaligus membereskan semuanya. Namun seperti yang saya bilang, ini film brutal. Si Kai pun tanpa basa-basi mengubah mereka bertiga menjadi bahan menu baru di restoran itu, Bre. Hingga saat restoran itu buka, menu baru siap dipesan, dan pengunjung yang sudah mencicipinya berkata, ini lezat. Namun terlepas dari itu, karyawan di sana saat itu bertanya pada Kai, apakah sudah izin oleh si bos mengenai menu baru itu. Lantas dengan santai dan tenang, Kai menjawab jika dia telah mendapat izin. Tak sampai di situ, untuk meyakinkan teman-temannya, Kai kembali berbohong jika Pak D dan Bude sedang berlibur ke luar negeri, sekaligus mengunjungi keluarga besarnya. Kemudian setelah restoran tutup dan semua orang pergi, Kai pun mulai bergerilya mencari harta benda milik Pak D. Hingga akhirnya Kai pun berhasil menemukannya. Namun tak lama, Kai dikagetkan oleh tamu yang datang, di mana Lily dan suaminya datang berniat mencari informasi. Tapi saat itu juga Kai sadar setelah Lily menyebutkan namanya sendiri. Lantas Kai pun ingat jika Lily ini adalah anak dari selingkuhannya yang dulu dia habisi. Oleh karena itu Kai pun bersiap dengan sebuah pisau untuk menghabisinya juga. Namun beruntungnya sesaat Kai akan melancarkan aksinya, datanglah beberapa pengunjung yang juga ingin merasakan menu baru di restoran tersebut. Karena kata temannya, menu baru di sana sangat lezat. Sementara Lily dan suaminya bergegas pergi, karena Lily sudah yakin karena Kai yang ini benar-benar Kai yang dulu. Kemudian Lily bersama suaminya pergi ke kantor polisi untuk melaporkan hal tersebut, karena siapa tahu polisi bisa membantunya, Bri. Namun sialnya, seperti yang kita tahu, untuk melaporkan sebuah kasus dibutuhkan bukti yang kuat. Terlebih Lily saat itu hanya punya firasat dan keyakinan saja, jadi pihak kepolisian tidak bisa membantunya. Sementara yang terjadi setelahnya, korban dari penikmat menu baru rasa Ebola mulai berjatuhan satu persatu. They all have the Ebola virus. What? Ebola? Kemudian adegan kembali pada si Kai dengan bermodalkan identitas baru.
dan juga harta milik Pade yang dia curi. Kai memutuskan pergi ke Hong Kong dan menginap di sebuah hotel. Masih seperti biasa, kali ini Kai menyewa 2 guling capi dan kembali menyebarkan virus itu. Dan benar saja, 2 hari setelahnya, 2 guling capi itu mulai mengalami kejang-kejang dan harus dilarikan ke rumah sakit. Hingga akhirnya hal itu menjadi berita yang viral, bre. Bahkan membuat salah satu polisi bernama Tole tertarik untuk menyelidiki kasus Ebola tersebut. 起初病人有感冒嘅象徵，1-2日內身體會出現48小時內，病人會嘔吐、吐瀉，眼耳口鼻會出。 Setelahnya Tole pun memanggil Semuchi untuk mempertanyakan perihal anak didiknya yang sempat diorder oleh si Kai. Kemudian Tole juga meminta info lebih jelas mengenai sketsa wajah si Kai. Tole juga memeriksa barang-barang milik guling capi, di mana ada sebuah korek yang didapat dari hotel tempat dia di unboxing, bre. Tole lantas mendatangi hotel itu dan bertanya pada resepsionis di sana. Namun tanpa disadari, ternyata mereka berpapasan dengan si Kai. Sementara di Afrika sendiri, para polisi yang juga menetapkan si Kai menjadi buronan mengenai pembantaian keluarga Pak D. Hal itu juga membuat kepala polisi yang mana saat itu tidak percaya dengan laporan Lily seketika menjadi percaya dan dengan cepat dia mengirim kabar ke kepolisian Hong Kong. Tole yang mendapat kabar itu mengerahkan pasukannya untuk menangkap si Kai. Tole juga memanggil Lily untuk meminta informasi tambahan terkait pembantaian orang tuanya dulu berdasarkan laporan yang dia buat di Afrika lalu, bre. Kini Lily diminta membantu mencari Kai melalui indera penciumannya. Sementara adegan kembali pada si Kai, di mana kini dia menemui mantannya, yang mana kebetulan saat itu sedang bertengkar karena suami mantannya yang tidak bertanggung jawab. Kai lantas memanfaatkan kesempatan itu untuk masuk sebagai orang ketiga dan mencoba mengambil hati mantannya. Di mana saat itu Kai mengajak mantannya sekaligus anaknya untuk berbelanja agar hatinya luluh dan bisa dicumbu kembali seperti dulu. Betapa senangnya Kai saat itu karena berhasil merayu mantannya, membuat dia sampai bersin. Dan apesnya, semprotannya mengenai mbak-mbak pekerja yang lagi ngorok dan laki-laki. Kai juga menularkan virusnya, kali ini kepada mbak-mbak pelayan restoran, di mana tangannya saat itu sedang terluka, tak sengaja masuk ke minuman bekas si Kai. Setelahnya, saat mereka akan pulang, Kai laki-laki bersin dan mengenai seorang preman. Tapi beruntungnya Kai tidak dikebukin. Lanjut malam harinya, Kai yang ada di rumah mantannya kepergok suami sahnya. Namun saat itu Kai memberinya uang sekaligus bir bekas miliknya. Dan sudah dipastikan Kai kembali menularkan virus itu. Sementara Lily yang saat itu akan pulang, dia mengalami mual dan itu artinya dia sedang hamil. Maksud saya, dia berada di dekat posisi Kai. Lantas dia turun dari angkutan, lalu tolah-toleh mencari si Kai. Hingga akhirnya dia melihat si Kai dan melapor kepada pihak kepolisian. Lily juga terus mengikuti si Kai. Namun sialnya, Kai yang menyadari hal itu, dia bersembunyi dan menangkap Lily. Sementara Lily yang saat itu sudah panik, dengan sengaja dia menggigit tangan si Kai sampai berdarah, di mana sudah dipastikan Lily juga tertular virus itu, bre. Lanjut malam harinya, Kai terlihat baru saja melepas birahinya dengan sang mantan. Hingga esok harinya, sang mantan melihat berita mengenai si Kai, lantas dia mengunci Kai di rumah dan pergi untuk melapor polisi. Namun saat akan beranjak pergi, ternyata polisi lebih dulu tiba di sana setelah mendapat info dari suaminya jika si Kai berada di rumahnya. Dan saat setelah si Kai menyadari jika dirinya terkena virus Ebola mematikan, si Kai sengaja menyebarkan virus itu untuk menghindari pihak kepolisian.
Hingga saat si Kai bertemu si Tole, dia pun melakukan perlawanan dan menyemprotkan darahnya ke arah Tole. Kemudian Kai kembali menularkan virusnya ke orang-orang di sana tanpa menyadari jika anak mantannya sudah tewas karena tercekik, hingga polisi berhasil menembaknya dengan peluru obat bius. Namun laki-laki psikopat Kai ini mencungkil bagian tangannya yang terkena tembakan itu agar biusnya tidak menyebar bre. Dan karena situasi semakin parah dan berbahaya, akhirnya Tole pun mengorbankan dirinya. Tole saat itu menyerang si Kai, lalu menyemprotkan gas dan membakarnya hidup-hidup, sekaligus menembaknya sampai tidak bergerak lagi. Hingga tibalah di akhir film, di mana mungkin saja virus Ebola masih akan menyebar di Hong Kong, di mana setelah ada seekor anjing memakan secuil daging si Kai tadi. Dan setelahnya, si pemilik yang seorang bocil itu malah join roti dengan si anjing bre. Tamat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.